Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du inastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Al-Irsyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya kita telah pelajari terkait dengan bolehnya seorang itu berkata tegas kepada anaknya atau memberikan ancaman pada anaknya ya untuk ataupun demi keperluan pendidikan seorang anak. Ya tentunya ini setelah melalui tahapan-tahapan, setelah adanya bujukan, setelah adanya ucapan yang lemah lembut dan seterusnya. Ya, namun hal itu tidak merubah si anak, maka boleh kita naikkan levelnya sedikit, yaitu dengan mengucapkan ucapan yang tegas, ya, atau dinaikkan lagi yaitu dengan ancaman-ancaman. Itu semua kita lakukan bukan dikarenakan benci dengan anak, tapi semata-mata karena ingin memperbaiki anak. Makanya apa yang kita lakukan ya itu semua harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun di awal kitab telah jelaskan al-hadi huwallah. Yang memberi hidayah dia adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berupaya dan berusaha agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, agar anak kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Anda kehendaki, ya, kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai, tapi hanya Allah lah yang memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang Allah inginkan. Para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian jika ucapan-ucapan lembut tidak berpengaruh kepada si anak, dan apabila sikap tegas, ucapan tegas juga tak berpengaruh, kemudian ancaman juga tak berpengaruh, maka berikutnya mari kita lihat apa sikap berikutnya yang kita upayakan agar anak kita menjadi anak-anak yang benar, yang soleh dan solehah. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahutsu ala ta'limil auladis salatah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita dorongan untuk mengajarkan anak-anak kita melaksanakan salat. Famanintana'a an adaiha, barang siapa yang tidak mau melaksanakannya wa huwa ibnu asyra sinin, sementara dia sudah berusia 10 tahun, maka fahina idzin yudrab, maka dia pun dipukul. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulu auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukul mereka di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan
pisah-pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan orang tua, berarti para pendidik, memerintahkan orang tua agar mereka menyuruh anak mereka untuk sholat di saat usia si anak 7 tahun. Artinya orang tua tidak usah pakai kasihan-kasihan terhadap anaknya ketika menyuruh dia sholat. Terutama ketika Isya yang mungkin dia sudah ngantuk, maka bangunkan dia, tegakkan dia, pegang dia, tuntun dia untuk berwudu dan untuk melaksanakan sholat. Demikian juga ketika waktu subuh yang mungkin dia masih ngantuk, maka bangunkan dia, tuntun dia, pegang dia, tegakkan dia, bawa dia ke tempat mengambil wudu. Kemudian sholat bersama mereka. Ya begitulah ikhwah, setiap hari. Tidak usah ada rasa kasihan di sini, karena kalau kita kasihan terhadap mereka, biarkan mereka tidur sampai mereka tak sholat Isya, membiarkan mereka tidur karena dirasa belum puas tidurnya sampai mereka tak sholat subuh, ini sama artinya sedang menjerumuskan si anak ke dalam lubang neraka. Tapi kalau kita lihat suatu hal yang aneh ya, banyak orang tua itu ketika menyuruh anaknya untuk sholat antara iya dan tidak begitu serius. Tapi ketika menyuruh anaknya sekolah, Allahu Akbar, seriusnya luar biasa. Bahkan dia bisa melibas anaknya dengan kayu, dengan tali pinggang ketika dia menyuruh anaknya untuk belajar, untuk pergi ke sekolah. Tapi tak pernah itu dia lakukan ketika menyuruh anaknya melaksanakan sholat. Seolah mereka belajar umum itu lebih baik, lebih diutamakan ketimbang mereka sholat. Ikhwah rahimanallahu. Ini jelas satu pendidikan yang keliru, terbalik dalam menempatkan skala prioritas. Demikian ikhwah. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat, perintahkan anak kalian sholat. Ya, jadi yang di sini yang wajib bukan si anak. Si anak sebenarnya belum wajib sholat. Yang wajib adalah orang tua. Orang tua wajib menyuruh anaknya sholat ketika si anak sudah berusia 7 tahun. Kalau orang tua belum menyuruh anaknya sholat padahal dia sudah berusia 7 tahun, si orang tua berdosa 1 hari 5 kali. Demikian ikhwah. Kemudian wadribuhum 'alaiha. Kalau sudah 10 tahun, wahum abna asyar sinin. Kalau sudah 10 tahun masih tak sholat. Kalau dia sudah usia 10 tahun masih juga tidak sholat, maka yang harus dilakukan adalah pukul. Jadi fase nasihat, bujukan, ya, kelemah lembutan, ketegasan, itu fasenya itu di saat dia berusia 7 tahun sampai 9 tahun. Kalau ternyata sudah masuk 10 tahun, ucapan lembut tidak membuat dia berubah, ketegasan tidak membuat dia rubah, diancam juga tidak berubah, dia tidak berubah, maka dipukul dia supaya dia berubah. Wafarriqu bainahum fil madaji', dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka. Wa huwa Abdullah bin Abbas lamma yara fi Ikramatin nabahatan wa fahman wa nubughan wa aqlan. Berikut Abdullah bin Abbas ketika beliau melihat pada diri Ikrimah itu ada kecerdasan, kejeniusan, akal yang baik, yang mudah untuk menerima, ya, mudah untuk menerima pelajaran. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Wa Ikrimatun saghirun andaka yuhibbul la'ab. Padahal waktu itu Ikrimah yang waktu itu masih kecil, sebagaimana anak-anak yang lain, suka untuk bermain. Kama yuhibbu ghairuhu, sebagaimana anak-anak yang lain. Ya, yang namanya anak-anak, ikhwah, bagaimanapun mereka pasti suka bermain, dan memang masa dan usianya masa dan usia bermain. Wa yarghabu fil jari kama yarghabu ghairuhu, dan dia masih suka berlari sana lari sini sebagaimana anak-anak yang lainnya. Fahina idzin yuqayyiduhu Ibnu Abbas wa yuthiquhu Ibnu Abbas. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas?
Ibnu Abbas ikat Ikramah ini. Jadi supaya dia nggak lari-lari, supaya dia nggak main-main, ketika waktunya belajar beliau ikat Ikramah. Bayangkan ikhwah, diikat kakinya. Kemudian hatta yata'allam al-Quran, hingga dia mau belajar Al-Quran, wa yata'allam sunnah Rasulullah SAW, dan mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan apa namanya ya? Itu tindakan-tindakan sebuah ketegasan. Ya nggak mungkin lah Ibnu Abbas begitu mengajak si Ikrimah kecil waktu itu mau belajar tiba-tiba sudah main ikat aja, nggak mungkin. Ya ini suatu hal yang nggak mungkin. Pastilah sebelumnya Ibnu Abbas sudah mengajak dia untuk apa namanya, untuk belajar, bujukan, dibujuk dengan ucapan lemah lembut, tapi tetap saja dia lari begitu kan. Maka perlu peningkatan, ya, supaya dia nggak lari. Bagaimana? Diikat. Maka diikatlah kaki Ikrimah oleh Ibnu Abbas agar dia bisa betah belajar, nggak lari. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, kana Ibnu Abbasin yaj'alu fi rijli al-qubla. Bahwasanya Ibnu Abbas itu membuat belenggu di kakiku. Jadi kaki Ikrimah dibelenggu itu supaya tidak lari. Yu'allimuni al-Qur'an wa sunnah, agar aku belajar Quran dan sunnah. Wa fi riwayatin yu'allimul Quran wal faraid. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas mengajarkan aku Al-Quran dan ilmu faraid. Demikian ikhwah. Kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Famadza kana min sya'ni Ikrimah ba'da hadzal qaid. Anda bisa saksikan sendiri bagaimana hasil setelah Ikrimah ini diikat oleh Ibnu Abbas gurunya. Asbaha Ikrimatun nabighatun minan nawabighi wa asbaha muhadditsan minal muhaddisin. Maka hasilnya jadilah Ikrimah seorang alim dari kalangan para ulama dan seorang muhaddis, ahli hadis dibandingkan ahli hadis di antara para pakar-pakar hadis yang lainnya. Wa riwayatun an Ibnu Abbas, ada juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, li'adadin ha'ilin min al-ahadisi an Rasulullah mufassiran kabiran minal mufassirin. Dan beliau adalah perawi yang mayoritas meriwayatkan hadis kebanyakan hadis Ibnu Abbas. Ikrimah kebanyakan umumnya riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ikrimah an Rasulullah SAW. Beliau juga mufassiran kabiran minal mufassirin. Beliau juga termasuk, Ikrimah juga termasuk salah seorang para ahli tafsir yang cukup mumpuni. Wa huwa as-Shadiq Abu Bakrin yadribu ibnatahu Aisyata. Coba perhatikan juga Abu Bakar yang sempat memukul anaknya Aisyah, putrinya Aisyah. Lamma ta'akhkharal jaishu bisababiha, dikarenakan pasukan menjadi terlambat sampai ke suatu tempat gara-gara dirinya. Wa ta'akhkhara sallam bisababiha, Nabi pun jadi terlambat sampai gara-gara dirinya. Wasyakahan nasu ila Abi Bakrin, dan orang-orang pun melaporkan hal ini kepada Abu Bakar. Tuh gara-gara putrimu kita jadi lambat sampai di Madinah, kita jadi lambat sampai ke tempat tujuan kita. Kemudian bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Aisyah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Aisyah. Qalat, dia berkata, kharajna ma'a Rasulullah fi ba'di asfarihi. Bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah SAW di dalam satu lawatan atau safar, hatta idza kunna bil baida, hingga kami sampai di satu tempat atau Dzatul Jais, atau di tempat yang bernama Dzatul Jais, in qata'a aqdun li. Kata Aisyah, ketika kami sampai di daerah Baida atau daerah Dzatul Jais, tiba-tiba kalungku hilang. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Fa aqama Rasulullah sallam altimasihi, maka Rasulullah pun menghentikan pasukan. Rasulullah menghentikan perjalanan pasukan untuk mencari kalungnya Aisyah yang jatuh. Wa aqama an-nasa ma'ahu, dan Rasulullah pun menghentikan pasukan. Walaisu ala ma'in, padahal
tempat berhentinya pasukan tersebut di situ tidak ada air. Jadi ikhwah, sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya orang Arab itu ketika mereka melakukan perjalanan, mereka akan melalui satu daerah yang berhenti di satu daerah ke daerah yang lain, yaitu daerah yang ada airnya. Demikian. Kalau bahasa kita rest areanya lah, ya. Rest area mereka harus ada di situ air. Jadi dari satu kampung ke kampung berikutnya, ini kampung-kampung tempat pemberhentian ini adalah kampung-kampung yang ada air. Nah, kali ini Rasulullah SAW menghentikan pasukan di daerah yang tak ada air. Sementara mereka butuh air, apalagi akan masuk waktu subuh. Demikian. Kalau pasukan melihat gara-gara untuk mencari kalung Aisyah yang hilang. Demikian ikhwah. Maka akhirnya ikhwah walaisu alal ma walaisu ma'humul ma, sementara mereka itu berhenti di tempat yang tidak ada airnya dan mereka juga tak punya air. Fatan nasu ila Abi Bakrin, maka orang-orang pun mendatangi Abu Bakar. Faqalu, dan berkata, ala taro ila ma sana'at Aisyah, Anda enggak lihat apa yang telah dilakukan oleh Aisyah? Aqamat bi Rasulullah wa bin nasi ma'ahu, yang dia lakukan gara-gara dia Rasulullah berhenti dan Rasulullah pun menghentikan pasukan, perjalanan pasukan. Kemudian lantas walaisu 'alal ma'i walaisa ma'ahumul ma', di tempat pemberhentian tersebut tidak ada air dan orang-orang juga tak bawa air. Jadi gimana ini? Fajaa Abu Bakrin wa Rasulullah SAW wa di'urasihi ala fakhidhi, dan datanglah Abu Bakar di saat Rasulullah SAW sedang meletakkan kepalanya di pahaku. Qad nama, beliau sudah tidur pada waktu itu. Jadi Abu Bakar masuk, ya, waktu itu Rasulullah sedang kepalanya berada di pahanya Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau sudah tidur. Kemudian faqala habasti Rasulullah SAW wan nasa walaisu 'alal ma'i walaisa ma'humul ma'. Apa kata Abu Bakar? Kamu ya yang telah menghentikan Rasulullah dan menghentikan rombongan pasukan, sementara tempat ini tidak ada airnya dan orang-orang juga tak punya bawa air, tidak ada air, tidak bawa air juga. Faqalat fa'atabani Abu Bakar, maka Abu Bakar pun memarahiku habis-habisan. Wa qala ma syaa Allah ayyaqul, beliau ucapkan apa yang ingin beliau ucapkan. Wa ja'ala yata'amu biyadihi fi khasirati, beliau pun memukul pinggangku, dipukul pinggangnya. Kamu, begitulah kira-kira. Fala yamna'uni min taharruki illa makana Rasulullah ala fakhih, dan aku berupaya untuk tidak bergoyang. Karena apa? Karena sekarang Rasulullah sedang tidur di atas pahaku. Tidak ingin mengganggu Rasulullah SAW. Fanama Rasulullah ala fakhidhi, maka tidurlah Rasulullah SAW dengan kepalanya berada di pahaku. Fanama hatta asbaha ala ghairi ma, maka beliau pun tidur sampai subuh, padahal orang-orang tak punya air. Ini masuk waktu subuh. Nah, bagaimana mau sholatnya? Nggak ada air. Kemudian fa'anzalallahu ayat tayammumi fatayammamu, maka turunlah ayat tayamum dan para sahabat pun ikut bertayamum. Ya, karena kan nggak ada air. Demikian ikhwah. Faqala Usaid bin Hudair, berkata Usaid bin Hudair, wa huwa ahadumun nuqaba, salah seorang ikut bai'ah nuqaba, ma hiya bi awali barakatikum ya ala Abi Bakar, wahai Abu Bakar, ini bukanlah keberkahan keluargamu yang pertama. Artinya kisah turunnya ayat tayamum itu yang seperti ini. Jadi di kisah ini terjadinya, di mana Aisyah, gara-gara Aisyah yang kehilangan kalung, akhirnya pasukan seluruh diberhentikan. Permasalahannya adalah pasukan tidak berada di tempat yang ada airnya, dan pasukan juga nggak datang membawa air. Sementara ini sudah masuk waktu subuh, itu bagaimana? Maka ikhwah rahimanallah wa iyyakum,
turunlah ayat tayamum. Nah, dalam kondisi seperti inilah turun ayat tayamum, maka para sahabat pun bertayamum. Faqala Usaid bin Hudair, Usaid bin Hudair mengatakan, wahai Abu Bakar, ini bukanlah keberkahanmu yang pertama, keberkahan keluargamu yang pertama. Faqala Aisyah, fa ba'athna al-ba'ir alladhi kuntu alaihi fa wajadna al-aqda tahtahu. Maka setelah selesai semua, maka kami pun menyuruh unta-unta untuk tegak. Ternyata kami mendapati kalungku itu berada di bawah unta tadi itu. Jadi terpijak oleh si unta sehingga nggak ketahuan. Demikian ikhwah rahimanallahu. Yang menjadi tema kita adalah yang terkait tema kita di mana di sini ya, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Rasulullah sallam, yaitu yang apa yang dilakukan Abu Bakar terhadap putri beliau Aisyah, beliau pukul pinggangnya. Kamu ini gitu kira-kira. Tapi dia tetap bertahan agar jangan beliau bergerak dan akhirnya membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama yamna'uni minat taharuki illa makan Rasulullah ala faghiri. Aku berupaya untuk tetap tenang, tidak bergerak ya. Karena posisinya Rasulullah SAW ada di pahaku. Demikian. Wa Abu Bakar aidan fi mauqifil akhar yadribu ibnatahu Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar juga pada kesempatan lain beliau juga pernah pukul Aisyah radhiyallahu anha selain peristiwa ini ya. Selain peristiwa ini ada juga peristiwa lain di mana Abu Bakar memukul putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Faqala dakhala Abu Bakar yasta'dinu ala Rasulullah sallallahu, bahwasanya Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajadan nas julusan bi babihi, dan beliau pun melihat ada orang-orang duduk di pintu Abu Bakar. Lam yu'dzan li ahli minhum, tidak ada seorang pun yang diberi izin. Qala fa'adzina li Abu Bakar. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sedang duduk dalam rumah ya, dalam keadaan nggak enak lah begitu. Datanglah Abu Bakar, diizinkanlah Abu Bakar masuk dan minta masuk langsung ke kamar. Beliau mengizinkan. Kemudian fadakhala, maka Abu Bakar pun masuk. Summa aqbala Umar fasta'dzana fa'adinalah. Kemudian datanglah Umar bin Khattab, dia pun minta izin dan diberikan izin. Fawajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wa haulahu nisa'u wajiman. Dan ternyata Umar bin Khattab melihat Rasulullah sedang dikelilingi oleh istri-istri beliau, di mana istri-istri beliau wajahnya wajah sedih dan Rasulullah sendiri wajahnya kurang enak, ya sakitan. Qala faqala la aqulanna syai'an udhikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan aku berazam aku akan buat Rasulullah gembira, begitu. Aku akan buat Rasulullah gembira. Kemudian faqal, beliau katakan, ya Rasulullah, law ra'aita binta Kharijah sa'alatni nafaqah ilahi fawaja'tu unuqahu. Ya Rasulullah, seandainya bintu Kharijah maksudnya yaitu Hafsah, anak beliau. Ya, seandainya anak beliau Hafsah minta tambah nafkah dari Rasulullah, ya. Kemudian fasa'alatni an-nafqah ilaiha, dia pun meminta nafkah kepadaku, maka fawaja'tu unuqaha, maka sebaiknya aku penggal aja kepalanya, kata sahabat tadi. Fadhahikan Nabi SAW, maka Nabi pun SAW itu tersenyum ataupun tertawa. Wa qala hunna hauli kama tara yas'alani yas'alnani nafaqata. Apa kata Rasulullah? Anda lihat nih kaum wanita yang ada di sekitarku, istri-istriku ini, ya, kamu lihat apa yang mereka minta dariku, yaitu berupa nafkah. Berupa nafkah. Kemudian, faqama Abu Bakar ila Aisyah fayaji'a unuqahu. Maka bangkitlah Aisyah radhiyallahu anha dan beliau pun memukul kita ulangi. Faqana Abu Bakar ila Aisyah yaja'u unuqah. Maka bangkitlah Abu Bakar dan memukul leher Khadijah, dipukul begini lehernya. Ya. Kemudian faqama Umar ila Hafsah fayaji'u unuqah. Maka Umar pun bangkit dan
bangkit membawa Hafsah, bangkit dan mendekati Hafsah dan dipukul pundaknya. Kilahuma yaqul, keduanya mengatakan tas tas tas'alunna Rasulullah ma laysa indah. Kedua-duanya, maksud baik Abu Bakar maupun Umar, ya, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan, ya, apa yang beliau katakan yaitu ini para istri-istri Nabi ini meminta nafkah yang beliau sendiri nggak punya. Demikian ikhwah. Selanjutnya, faqultu wallahi la nas'alu Rasulullah syai'an abadan laisa indah. Maka aku pun berkata, demi Allah kami tidak akan meminta kepada Rasulullah SAW syai'an, apa-apa lagi. Kemudian summa i'tazalna syahran wa tis'an wa ishrin. Kemudian beliau pun mengasingkan diri dari mereka sebulan 29 hari. Summa nazalat, kemudian dia pun turun. Summa nazal alaihi ayah, kemudian turunlah ayat kepada Rasulullah, yaitu ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin dunia menjalani dan seterusnya. Wahai Nabi, katakan kepada saudari-saudarimu, ya, karena memang masalah perhiasan ini banyak karena yang masalah-masalah ini banyak terjadi pada kaum wanita, ya. Banyak kaum wanita yaitu meminta nafkah lebih walaupun nafkah yang pertama itu sudah cukup. Nabi pun menghindar dari mereka selama 1 bulan 29 hari, ya 2 bulan lah kita katakan, hingga turunlah ayat ya ayyuhan nabi qul azwajika, wahai Nabi maka katakanlah kepada istri-istrimu, hatta balagha lil muhsanati minkunna ajrun 'azima, dan pada orang wanita-wanita yang baik akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 29. Qala fabada abi Aisyah, lantas orang yang pertama yang beliau tanya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Apa katanya? Ya Aisyah tu inni uridu an u'rida alayki amran uhibbu an la taj'alani fihi hatta tastashiru abawayki. Kata Aisyah, faqala, beliau mengatakan, ya Aisyah, sesungguhnya aku ingin, ya Rasulullah, aku ingin a'rada 'alaika amran, aku ingin mengajukan beberapa urusan kepada Anda, wa uhibbu alla taj'alani fihi hatta tastashira abawaik, dan aku tidak ingin bersikap gegabah ataupun bersikap wala ta'jali, dan tidak bersuka bersikap tergesa-gesa sampai aku meminta dulu apa keputusan ayahku. Demikian ini menunjukkan bahwasanya bagi seorang wanita kalau dia dilamar atau apalah namanya, maka untuk sebagai tindakan yang serius maka pertemukan mereka dengan orang tua. Demikian ikhwah. Menunjukkan bahwasanya dia memang benar-benar siap untuk menikah. Kemudian qalat wa ma huwa ya Rasulullah, apakah ayat itu ya Rasulullah? Fatala alayya ayah, maka Rasulullah pun membaca ayat. Kemudian qalat afika ya Rasulullah astashiru abawaik. Jadi di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai pertanyaan ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqala, dia berkata, ya Aisyah, aku ingin mengajukan kepadamu satu urusan dan aku tidak ingin engkau langsung menjawab kecuali setelah engkau diskusikan bersama kedua orang tuamu. Kemudian apa kata Aisyah? Apa itu ya Rasulullah masalahnya? Kata Rasulullah, fatala 'alaiha al-ayah, lantas Rasulullah pun membacakan ayat. Qala afika ya Rasulullah astashiru abawaik. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah masalah ini aku masih perlu meminta pendapat kedua orang tuaku? Karena masalahnya dipilih dua alternatif, ikhwah. Kamu ridho dengan hidup qanaah, ya, hidup dengan qanaah, maka
Dan kalau kamu pilih Allah dan Rasulnya, maka kamu dapat surga. Tapi kalau kamu tidak memilih Allah dan Rasulnya, maka kamu akan diberi uang saku. Demikian ikhwah tadi, tapi tak dijamin masuk surga. Makanya kata Aisyah, apakah aku perlu bermusyawarah kepada orang tuaku, apakah aku melanjutkan pernikahan denganmu atau enggak? Apakah perlu ini? Kata, ya maksudnya Aisyah tuh ya nggak perlulah nih ditanyakan, mereka sudah jelas aku akan memilih Allah dan Rasulnya ketimbang memilih yang lain. Kata Ibnu Abbas. Afika ya Rasulullah astasyiru abaik. Kata Aisyah, apakah masalah engkau ini yang akan aku yang akan aku minta pendapat dari kedua orang tuaku? Kemudian bal akhtarullah wa rasulah wa dar akhir. Tapi sungguhnya aku telah membuat keputusan, aku memilih Allah dan Rasulnya serta kampung akhirat. Wa as'aluka alla tukhbiruni imra'atan min nisa'ika billadhi qultu. Namun aku berharap padamu ya Rasulullah agar Anda jangan beritahukan ucapanku ini kepada istri-istri Anda yang lainnya. Qala, beliau katakan, la tas'aluni imra'atun minhunna illa akhbartuha. Aku tidak pernah diminta oleh kaum wanita kecuali aku beritahukan kepada mereka. Innallaha lam yab'athni mu'annidan wa muta'annidan. Sesungguhnya Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh aku untuk bersikap keras kepala. Allah tidak mengutus aku dengan sifat keras kepala. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran, tapi Allah telah memberikan aku telah mengutuskan aku sebagai pengajar dan juga sebagai musayyiran, sebagai lakin ba'athani mu'alliman, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus aku sebagai mu'alliman wa muyassiran, dan memberikan kemudahan. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya ya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu yara gulaman nasaba ta'iran wa ja'ala yarmihi bil ahjar. Bahwasanya Abdullah bin Umar, beliau melihat ada anak-anak yang sedang menancapkan burung ya untuk menjadi target untuk dilempar. Yarmi bil ahjar, dia lempar dengan batu. Faqala li ahli, kata Abdullah bin Umar kepada istrinya, izjiru gulamakum an fi'li hadza. Larang anak kalian melakukan ini. Qala al-Bukhari min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari berkata dalam hadis Abdullah bin Umar, annahu dakhala ala Yahya bin Sa'id, bahwasanya dia pernah datang menjenguk Yahya bin Sa'id, wa ghulamun min bani Yahya, dan anak-anak dari Bani Yahya, rabitun dujajah yarmiha, di mana mereka itu sedang mengikat seekor ayam untuk mereka lempar. Famasya ilaiha Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pun pergi ke tempat mereka bermain, hatta hallaha summa aqbala biha. Maka akhirnya Ibnu Umar pun melepas ikatan ayam tersebut dan sama aqbala biha bil ghulam mahu, dan beliau pun membawa ayam ini ke hadapan si anak, para anak-anak yang telah menjadikannya sebagai target untuk pembunuhan dengan dilempar. Izjiru ghulamakum an ayasbiru hadha at-tayr liqatli fa inni sami Nabi sallam naha an tusbira bahimatan aw ghairuha lil qatli. Beliau katakan Abdullah bin Umar berkata, perbaiki anak kalian, izjiru, larang anak kalian untuk sabar hadat tayr lil qatli, untuk sabar terhadap burung ini ya, lil qatli, jangan dibunuh.
Ayasbiro, yasbiro ya. Bahwasanya Nabi bahwa izjiru an ayasbiro. Bahwasanya Ibnu Umar mengatakan cegah anak-anak kalian jangan sampai menjadikan burung ini sebagai target untuk pembunuhan. Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha antusbara bahimatan aw ghairuhal qatli. Karena aku pernah mendengar Rasulullah melarang untuk menjadikan hewan-hewan sebagai bahan atau target untuk dijadikan panahan, lemparan dan lain-lainnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi di sini Abdullah bin Umar betul-betul mendatangi anak-anak tersebut karena mereka melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah, itu saja kajian kita ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa mengirim berbicara langsung, telepon langsung melalui nomor yang sudah ada tertera di pesawat Anda, atau juga Anda boleh kirimkan berupa chat via WhatsApp atau juga langsung ke nomor saya ini juga boleh, yaitu di 0812638734. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana menyikapi suami kalau lagi marah dan mengatakan kalau anaknya itu membawa sial dan harus diberantas. Ikhwah rahiminallah, dalam masalah ini hendaklah para suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak itu tidak ada yang membawa sial. Ya. Tidak ada manusia yang membawa sial. Adapun keburukan-keburukan yang terjadi pada dirinya itu merupakan satu hal yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Jadi kalau dikatakan sial, dari mana kita bisa menetapkan bahwasanya anak itu membawa sial? Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi tidak bisa dibuktikan secara jelas bahwasanya si anak ini bawa sial apakah tidak, sehingga kalau dia bawa sial harus diberantas alias dibunuh. Tentu ini sebuah tindakan kriminal ikhwah, ya. Diharamkan dalam Islam hanya dikarenakan asas dasar kemungkinan, atas dasar hanya dugaan, lantas diberantas si anak. Oh jangan. Berantas di sini bisa dibuang atau bisa dimatikan. Ikhwah, tak dibenarkan. Ya. Selanjutnya, Ustadz, kalau membaca surat Muluk dan surat Yasin terhadap surat Sajadah setiap selesai sholat Isya secara rutin, apakah termasuk bid'ah? Mohon penjelasan Ustadz, jazakumullah khair. Ikhwah, pada dasarnya kita itu boleh-boleh saja membaca ayat apapun dan dimanapun selama tidak ada larangannya, ya. Tidak masalah seorang itu membaca surat Yasin, kemudian setelah itu dia membaca Qul binnas, surat Falaq, demikian. Habis itu setelah itu dia baca Al-Baqarah, boleh, nggak ada masalah. Hanya saja yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya ketika kita mengkaitkan satu bacaan dengan keyakinan pahala tertentu, misalnya kalau saya membaca surat Al-Muluk setiap kali mau tidur, saya yakin bahwasanya kalau saya baca ini setiap mau tidur, maka saya akan terbebas dari azab kubur. Maka masalahnya bagi kita yaitu tinggal mana dalilnya. Begitu. Yang penting itu dalil. Bukan sekedar katanya-katanya, bukan sekedar hanya dugaan-dugaan belaka. Seperti yang telah kita singgung bahwasanya yang memberi pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengistimewakan satu makhluk dibandingkan makhluk yang lain itu juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah itu yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia yang memilih. Ya. Dia yang memilih, yang mengistimewakan yang satu dengan yang lainnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini tinggal kalau yang bertanya di ibu yaitu surah Al-Muluk, tinggal carilah adakah memang membaca Al-Muluk itu adakah syariatnya membaca surah Al-Muluk. Misalnya kita katakan selesai salat Isya secara rutin, tinggal apa dalilnya?
Demikian ikhwah. Kalau sudah ada dalilnya, ya sudah kita amalkan. Tanpa lagi bertanya, kenapa surat Al-Muluk? Kenapa nggak surat-surat yang lain? Ini nggak perlu lagi ikhwah dijawab. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ada membaca surat ini setiap kali tidur misalnya. Maka kita amalkan. Demikian ikhwah. Karena ada dasarnya, ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Nah, demikian juga surat sajadah, surat Yasin. Tinggal coba dicari, ada nggak dalilnya? Padahal sebenarnya kalaupun mereka baca ini mau sebelum Isya, setelah Isya nggak ada masalah, mau sebelum subuh, setelah subuh nggak ada masalah, karena ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Jadi untuk mengatakan bid'ah itu kita harus tanya dulu tentang amalan ini ada dasarnya apa tidak. Demikian. Kalau benar-benar tak ada dasarnya, maka ini termasuk dengan man amila amalan laisa alaihi amra fa waradun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Assalamualaikum Ustaz, ibadah apa yang sebaiknya kita lakukan agar anak gadis kita cepat menemukan jodoh? Jazakumullahu khairan. Ikhwah rahimanallah, ibadah yang membuat anak kita akan dapat jodoh, insya Allah yang pertama doa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak gadis kita dapat jodoh. Demikian ikhwah. Kemudian yang kedua, coba ungkapkan ini kepada teman-teman Anda. Mana tahu teman-teman Anda ada calon untuk anak gadis Anda. Jadi jangan diam-diam begitu saja. Demikian. Ya, diam-diam hanya menunggu menunggu yang datang begitu. Maka tidak harus seperti itu. Ya, bahkan ikhwah, Umar bin Khattab pernah menawar-nawarkan anaknya kepada sahabat-sahabat senior, pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, tapi dia tidak ada di antara mereka yang tertarik dengan tawaran dari Umar bin Khattab yang mau menikahkan pada orang yang berminat. Ternyata ikhwah, yang berminat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Makanya dalam masalah ini doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan omongin kepada yang lain bahwasanya anak Anda ingin segera mendapatkan jodoh. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak syarat. Ya, jangan terlalu banyak syarat dan membebankan orang yang akan melamar. Nanti ada yang melamar tapi syaratnya dia harus mengeluarkan uang kasih sayang untuk pesta sebanyak 80 juta misalnya atau 100 juta misalnya. Demikian. Maharnya Pak, maharnya 50 gram emas misalnya, tunai misalnya. Sementara yang mau melamar nggak sanggup, ya tentunya dia akan tinggalkan. Ya. Berikutnya, Afan, Anda ingin bertanya bagaimana hukumnya seorang perempuan yang pergi ke kajian sendirian dengan jarak 30 km, kurang tahu sekitar tempuh dengan waktu kira 1,5 jam. Apakah jarak tersebut terhitung safar sehingga harus dengan mahram Ustadz? Ya, kalau dia berada di Medan atau di Jakarta 1,5 jam perjalanan itu nggak ada apa-apanya ikhwah. Ya, nggak begitu jauh. Apalagi kalau di Jakarta, hitungan macetnya itu luar biasa. Makanya insya Allah untuk masalah ini tidak sampai dikategorikan dia musafir. Ikhwah rahimahullah, sepertinya itu saja, nggak ada lagi pertanyaan kita nih ya. Habis pertanyaan kita. Demikian. Oke. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, Ana mohon pencerahan. Mm-hmm. Ana lagi didiamkan sama anak-anak nih Ustadz. Masya Allah. Awalnya itu karena Ana selalu menasihati mereka untuk sholat. Padahal Ana ya kalau menasihati hanya memanggil namanya. Terus mereka tadinya berani merokok di belakang Ana, kemudian sudah berani di sekitar rumah. Itu Ana tegur baik-baik juga, Ustaz. Ayahnya ada, Bu? Untuk musik juga seperti itu. Jadi pernah yang satu Ana ajak bicara baik-baik, kenapa nggak betah di rumah? Kenapa seperti itu? Dia bilang, ini terlalu apa-apa semua dikaitkan sama agama. Aku gini nggak boleh,
gitu nggak boleh. Terus Ana bilang itu bukan yang melarang, nak, itu Allah. Dan saat ini mereka berdua mendiamkan Ana, bahkan yang satu nggak mau pulang Ustadz di tempat mbahnya. Gimana Ustadz yang harus Ana lakukan? Anak ibu sudah Mohon besar, Bu? ya, Sudah besar sudah. usia? Yang satu udah kelas 3 SMA dan yang satu SMA kelas 1 Ustadz. Sejak usia Padahal berapa dari mereka kecil, ibu ajak sholat? ya, Sejak dari kecil Ustadz. dari kecil, Masya Allah. Dari mereka masih TK itu udah anak ajak ke musola. Tapi memang Ustadz, anak berjuang sendiri karena bapaknya tidak mendukung hal itu dan bapaknya memang tidak melakukan. Tapi sekarang anak sudah berpisah Ustadz. Oh. Dan anaknya yang kecil itu juga sering bilang, bapak aja nggak pernah marah, bapak aja nggak pernah melakukan. Nah, ini jadi beban terberat bagi anak gitu Ustaz. Mereka seperti itu semenjak corona ini Ustaz. Semenjak COVID ini. Awalnya mereka ya masih biasa-biasa aja. Karena mungkin pergaulan dan anak sendiri nggak bisa mengawasi dengan maksimal karena anak sendiri kondisinya sudah sakit-sakitan. Jadi kalau dulu mereka agak menyimpang, anak ikutin. Malam pun anak cari karena anak masih bisa motoran. Kalau sekarang gerak anak itu terbatas, Ustadz. Mohon doanya Ustadz dan mohon solusinya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ibu yang bertanya. Masya Allah, masing-masing orang ikhwah ada cobaan. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Demikianlah kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lain. Atasbirun, apakah kalian itu sabar ataukah tidak? Terkadang seorang itu mendapat ujian dari suami. Terkadang ujian tersebut dari istri, kadang ujian tersebut dari orang tua, dari mertua, dan terkadang bahkan ujian tersebut dari anak sendiri. Demikian. Kita sebagai manusia, sebagai orang tua tentunya, hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan juga kepada kita melalui sunnahnya, melalui sunnah Rasulullah, bagaimana cara mengajarkan anak. Kapan kita mulai mengajarkan anak? Apa saja yang diperlukan oleh si anak? Kapan kita suruh mereka sholat? Kapan kita harus sampai memukul ketika mereka tidak melaksanakan sholat? Itu semua aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah melakukan itu semua, sudah melakukan apa yang Allah tetapkan kepada kita sebagai tanggung jawab kita kepada anak-anak, namun qadarullah masyafa'ala, ternyata anak belum juga sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka tidak ada kata lain selain innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, yang kepada orang yang engkau cintai, ya kepada orang yang engkau inginkan, tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita sebagai manusia, kewajiban kita apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kewajiban kita terhadap anak-anak kita laksanakan dengan sesempurna mungkin. Sisanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu diperintahkan untuk berbuat, tidak ditekankan harus mendapatkan hasil. Hasil itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibu dari kecil sudah berupaya untuk mengajak anak-anak sholat, kemudian ada saja rintangannya, ada saja ganjalannya, ya seperti sang suami, ibu menanam, suami mencabut, ibu menyemai, memupuk, suami meracun, ya ini satu hal yang memang harus disabari. Mau tidak mau harus kita lakukan. Kita sebagai orang tua ya nggak bisa kita hanya berpangku tangan, udahlah biar bapaknya saja lah yang ngajar, nggak bisa seperti itu.
Kita harus berupaya semaksimal mungkin karena kita sedang melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu, apalagi ibu sekarang sudah kesakitan, ya sebisa ibu lah tetap mengingatkan mereka, ya tetap sholat dengan cara lemah lembut, apalagi mereka ini sudah besar-besar, tidak bisa lagi digunakan untuk cara main pukul, ya tidak bisa lagi main pukul, sudah main disentuh hati mereka, supaya mereka bisa sadar bahwasanya hidup di dunia ini sementara. Mereka yang tidak sholat di dunia ini, maka dia keluar dari Islam. Demikian ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu ya dalam mendidik anak-anak. Semoga anak-anak juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi qurratu ain, sebagai penyejuk hati ibu. Demikian para pemirsa, satu lagi jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang pemilik hidayah itu. Demikian para pemirsa, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.